Cara menanamnya gampang banget, tinggal tempel aja di papan pakis atau di pohon pinus atau di pohon, tapi di tempat teduh walaupun tebal. Hai sobat, selamat datang kembali di channel Setiadi. Kali ini kita punya Polydota imbricata yang sedang mekar. Sebagian udah jadi buah, sebagian udah jadi buah. Yuk. Nah, anggrek ini udah lama sekali kita tanam, bentuknya ini mirip sekali dengan collagen, sangat mirip. Coba lihat, ini sangat mirip dengan collagen. Perbungaannya juga sama, ini berkerabat ya, berkerabat dekat dengan collagen, tapi bunganya rata-ratanya kecil, cuman beberapa milimeter. Nah, tapi kalau Polydota imbricata daunnya ini sangat tebal, kaku, sangat tebal dan kaku. Nah, bunganya juga kecil-kecil kayak gini, bunganya juga kecil-kecil. Ini kita dulu menanam di sini cuman beberapa bulb dan sudah menjadi banyak bulb. Di sini ada juga bulbopilum ya, bulbopilum kecil, cuman belum ada yang berbunga mekar, belum berbunga. Nah, ini ditanam udah lama sekali, sering berbunga juga, dan terkena serangan kutu gajah juga kayak gini, kutu gajah yang ampun. Nah, bunganya ini kayak gini, keluar dari ujung bulb ya, dari ujung bulb. Nah, kayak gini contohnya nih, biar kelihatan nih. Nah, ini bekas tangkai bunganya. Ini nih, keluar dari ujung bulb, dari belahan ini daun, dari belahan-belahan daun kayak gini. Nah, bunganya warnanya krem, agak krem ya, agak krem muda, kecil, tapi nih petalnya ini petalnya nih di samping kayak gini, kayak menelungkup ya, kayak terdiri dari 3 bagian. Ada bagian atas, ada bagian sampingnya kayak sisi silet kayak gini, dan bagian bawahnya kayak gini. Jadi seperti ada 3 bagian, terdiri dari 3 bagian. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Nah, ini lipnya lebih besar dari petalnya, dan ini spal lateralnya di atas, spal dorsalnya. Oh, sorry, ternyata ini adalah spal lateralnya. Petalnya di sebelah mana ya, coba saya lihat lagi. Oh, petalnya ternyata kelihatan. Ini mana petalnya sih? Ini kayaknya petalnya pendek banget ya, kecil, pendek kayaknya. Ini nggak kelihatan petalnya nggak kelihatan, pendek banget kayaknya nih, pendek banget nih. Ini kelihatan nggak? Yang ini yang lebih gede kayaknya nggak ada petalnya, nggak kelihatan, bukan nggak ada, nggak kelihatan petalnya. Nah, ini bagian atas nih spal dorsal, ini spal lateral, ini lip, sedangkan petalnya ini kecil banget, ternyata pendek nih. Kelihatan nggak? Pakai apa ya? Oke, ini nih. Nah, ini bagian petalnya kecil, ternyata bagian petalnya ini kecil banget, kecil. Kelihatan bang? Kelihatan. Ya, ini bagian petalnya kecil banget ternyata. Ini yang terbagi 3, ternyata ini bukan terbagi 3 ya, jadi kayak menelungkup gitu. Terus ada bagian bawahnya itu kayak apa ya, Lapisan. bukan lapisan, jadi kayak ditempel gitu, kayak apa ya, aduh, kayak ginilah, kelihatan lah. Nah, kayak gini nih, jadi kayak ada pisaunya, jadi kayak pisau. Jadi di bagian bawahnya tuh jadi kayak ada siletnya nih, bagian belakangnya spal lateralnya ini jadi kayak silet kayak gini nih. Kelihatan Ya. kayak silet kan, tuh ada kayak lapisan silet kayak gini. Lucu ya, unik. Nah, ini lipnya lebih besar, sedikit lebih besar, dan spal dorsalnya ini agak tertutup. Oh, kalau diangkat spal dorsalnya kelihatan nih petanya,
kelihatan nih kalau diangkat spauldor, soalnya petanya kelihatan kayak gini. Nah kayak gini. Dan anggrek ini sekali berbunga banyak banget kayak gini, kayak renteng ya, kayak petasan yang renteng, kayak petasan renteng kayak gini nih. Tapi mekarnya tidak bersamaan, jadi beruntung juga ya, jadi mekarnya nggak bersamaan, ada yang udah jadi buah dan ada yang masih mekar. Nah tapi yang utama yang pertama mekarnya itu dari bawah dulu, dari bawah ke pangkal ya. Biasanya dari pangkal ke bawah, tapi ini dari bawah ke pangkal ya. Kalau bunga biasanya kan dari pangkal dulu jajar sampai ujung baru terakhir. Kalau yang ini Poidota imbricata ini ujung dulu, ini ujung dulu mekar terus jadi buah, dan bagian pangkal ini agak ke belakang. Nah bagian pangkal ini agak terakhir ya, terakhir, bagian pangkal paling terakhir mekar. Uniknya lucu, cara menanamnya gampang banget, tinggal tempel aja di papan pakis atau di pohon pinus atau di pohon. Tapi di tempat teduh walaupun tebal dan kaku kayak gini, jangan nanamnya di tempat yang panas, nanti daunnya bisa sobek-sobek, kekeringan, apa namanya, gosong, kebakar. Walaupun tebal kayak gini, kayak anggrek bulan aja ya, walaupun tebal tapi kebakar kalau di tempat yang panas. Nah ini juga kayak gitu, tapi biasanya kalau lebih banyak terkena matahari ini daunnya jadi lebih merah, nggak hijau tua kayak gini. Kalau ini kayak hijau olive ya, agak kehitaman. Biasanya kalau di tempat yang lebih terkena cahaya matahari, daunnya jadi berwarna kemerahan dan bulbnya juga biasanya berwarna kemerahan. Oke, sekian aja dari saya tentang Poidota imbricata. Jangan lupa like, share, and subscribe.